Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mata Soyan melirik cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis. Alkemis yang jarang terlihat di daerah lain cukup umum di tempat wilayah pil ini. Apakah ini wilayah tengah? Memang layak menjadi tengah benua Douki. Hanya titik transit lubang cacing ini sudah sangat megah, ucap Soyan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di platform batu. Berita terbaru di wilayah tengah. Lembah sungai es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari lembah sungai es, ucap suara yang terdengar. Hal ini menyebabkan ekspresi Soyan sedikit berubah. Dia segera menoleh melihat seorang pria memegang setumpuk kertas, menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Ekspresi Soyan sedikit suram. Apa yang disebut wanita racun yang menyedihkan adalah dokter peri kecil. Itu tidak terduga lembah sungai es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Soyan menuju pria yang bersuara itu. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangannya tampak kabur, Soyan tahu bahwa gambar di atas kertas itu adalah dokter peri kecil. Hahaha, adik laki-laki ini baru di wilayah pil kan? Wanita ini memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di dataran tengah beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi yang bergandengan tangan untuk memburunya. Namun dia telah berhasil melarikan diri, ucap pedagang koran. Apakah benar lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini? Ucap Soyan. Ini benar tuan, setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita racun yang menyedihkan. Pertempuran ini sangat menakutkan. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu. Kedua sesepuh ini keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah, ucap pedagang koran. Apa yang terjadi pada akhirnya, ucap Soyan. Lembah sungai es telah mengirim cukup banyak ahli, namun wanita racun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai es mengelilingnya. Selain itu dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dengan Bing Fu. Tapi menurut informasi yang diperoleh, wanita racun yang menyedihkan menderita luka meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat itu dia terluka parah. Karena inilah lembah sungai es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah mengajukan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah, ucap pedagang koran. Di mana tempat lembah sungai es yang mengelilingi wanita racun saat itu, ucap Soyan. Di lokasi utara aliran dewa yang jatuh. Namun tempat itu pada dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka menduga bahwa wanita racun yang menyedihkan tidak melarikan diri terlalu jauh. Mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun telah mencari begitu lama, ucap pedagang koran. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita racun itu? Ucap Soyan. Awalnya cukup banyak faksi yang ingin bertindak. Namun cukup banyak orang dari lembah sungai es yang kemudian dibunuh oleh wanita racun yang menyedihkan. Akibatnya faksi lain tidak lagi berani campur tangan. Oleh karena itu lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita racun yang menyedihkan, ucap pedagang koran. Ekspresi Soyan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Soyan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing kepadanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arahnya dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Terlepas dari apakah itu kota Y atau aliran Dewa Jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun kota Y lebih dekat. Saya harus dapat mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang dikatakan orang itu sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Lembah sungai es, jika sesuatu terjadi padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan denganmu, ucap gumam Soyan. Niat membunuh melonjak di hati Soyan saat memikirkan hal ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling bisa bertarung dengan Douzong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti bukan tandingan pihak lain jika mereka memiliki 2 Douzong. Niat membunuh melonjak dalam hati Soyan. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera itu berubah menjadi cahaya warna-warni ke langit utara. Ye City tidak terlalu jauh dari posisi Soyan. Itu hanya 1 hari atau lebih perjalanan. Namun Soyan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan api binatang. Harus dikatakan bahwa wilayah Pil layak menjadi bagian tengah dari wilayah dataran tengah atau bahkan benua Dauki. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja persyaratannya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup. Soyan telah berhenti dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisinya secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 api binatang dan juga menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh roh. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Soyan menjadi sedikit lebih santai. Soyan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanan untuk memperbaiki semua api binatang yang dia peroleh. Saya telah tiba, ucap Soyan. Tuan kota Y adalah klan Y yang pernah menonjol di wilayah Pil. Tentu saja klan Y saat ini tidak lagi memiliki kejayaan seperti itu. Menjadi penguasa kota ini, klan Y terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam 1000 meter adalah manor klan Y. Biasanya orang biasa tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Pada saat ini sebuah argumen telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Y. Seorang wanita berbaju biru menangis dengan marah. Wajahnya yang cantik dipenuhi amarah pada saat ini. Saya pasti tidak akan menikahi Chowdan, ucap Xinlan. Omong kosong. Anda harusnya menyadari situasi seperti apa klan Y. Klan Chow juga merupakan salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Y kami. Apalagi Chowdan adalah seorang alkemis jenius yang langka di klan Chow. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Y dari tersingkir dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi, ucap pria berpakaian biru. Bahkan jika aku benar-benar menikahi Chowdan, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Chow dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Y kita. Dengan melakukan ini, kamu hanya menyerahkannya dirimu untuk dimakan, ucap Xinlan. Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan katakan padaku bahwa kamu mengandalkan kejeniusan apapun dari Akademi Jianan yang kamu bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Y kita bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kucing dan anjing acak. Selain itu, Anda telah berbicara tentang orang itu untuk waktu yang lama. Tetapi kapan kita akan melihatnya? Saya pikir dia sudah lama menghilang, di mana dia akan mendapatkan nyali untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti ini, ucap pria berpakaian biru. Wanita berpakaian biru itu tumpul sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantu Anda menyelesaikan krisis apapun, ucap Soyan. Sementara wanita berpakaian biru itu terdiam, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang familiar itu melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah penuh kegembiraan. Tangisan gembira tanpa sadar terpancar ketika dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula. Kakak Soyan, ucap Xinlan. Xinlan, mengapa ini terjadi? Tanya Soyan. Siapa kamu?
Anda benar-benar berani menerobos secara acak ke klan Ye saya, ucap pria berpakaian biru. Soyan melirik pria ini. Dia hanyalah Dozong bintang 1. Soyan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya di aula besar yang mampu menarik perhatian Soyan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Xinlan, ikuti aku, bawa aku padanya, ucap Soyan. Xinlan mengatupkan gigi saat mendengar ini. Setelah itu dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Soyan ke dataran tengah, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kamu anak muda yang kurang ajar. Orang yang berteriak dengan marah sebelumnya memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Soyan. Tangannya membanting keras ke permukaan meja. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan saat melesat ke arah Soyan. Soyan benar-benar tanpa ekspresi ketika kursi kayu telah masuk dalam radius 10 kaki. Orang bisa mendengar suara engah yang teredam, berubah menjadi abu hitam pekat. Ada keterkejutan di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan ini. Jelas mereka tidak mengharapkan pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jadi, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Anda berani bertindak begitu lancang di klan Ye saya. Namun saya yang lama akan mengajari Anda bagaimana generasi muda untuk menghormati yang lebih tua, ucap pria berpakaian biru. Penatua keempat, berhenti, ucap Xinlan. Namun penatua keempat itu benar-benar mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klannya juga membuatnya kesal. Sekarang seorang pemuda yang muncul entah dari mana berani mengabaikan dia. Kakak Soyan, cepat pergi, teriak Xinlan. Xiaoyan juga mengabaikan teriakan Xinlan. Saat ini suasana hatinya juga sangat buruk karena dia khawatir dengan kondisi dokter peri kecil. Sosok penatua keempat melintas dan muncul di depan Soyan. Penatua itu juga memiliki api berwarna hijau. Tinju dari penatua keempat klannya juga berisi api berwarna hijau menghantam telapak tangan Soyan. Soyan bahkan tidak bergerak sama sekali. Selain itu, gugusan api berwarna hijau di kepalan tangan penatua keempat sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan ketika melakukan kontak dengan telapak tangan Soyan. Seketika itu menjadi padam di depan banyak mata yang tertegun. Jika ini tentang mengajarkan pelajaran, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya, ucap Soyan. Kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi menghancurkan semua pertahanan penatua keempat. Wajahnya langsung memucat. Bahkan Xinlan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu dia tahu bahwa Soyan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Dozong. Namun pada saat ini dia bahkan hanya mengangkat telapak tangannya untuk menyerang seorang elit Dozong sampai dia memuntahkan darah. Tidak heran bahwa klannya telah menurun sampai ke keadaan seperti ini, ucap Soyan melirik penatua keempat yang terkapar. Soyan perlahan menarik tangan Xinlan sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi," ucap Soyan. "Berhenti!" Dua teriakan marah terdengar saat ini. Terlihat dua orang tua yang berteriak itu berdiri juga elit Dozong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Kekuatan mereka sekitar bintang 3 Dozong atau lebih. Dia menutup pintu gerbang keluar berniat mencegah Soyan dan Xinlan pergi. Hanya setelah itu terdengar suara dari orang tua yang duduk di kursi pemimpin yang sejak awal tidak bicara sejak kemunculan Soyan. "Teman muda ini adalah klan Ye kami. Anda saat ini telah melukai seorang penatua dari klan kami. Hal ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Ye kami saat ini sedang menurun, itu tidak akan menerima diganggu oleh orang lain dengan cara seperti itu," ucap pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin. "Saya bukan orang pertama yang menyerang. Selain itu, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang. Saat ini saya tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam mengejar masalah apapun," ucap Soyan. Penatua pertama, kakak laki-laki Soyan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti akan bisa memasuki kursi tetua menara pil sekali lagi, ucap Xinlan. "Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya punya pendapat sendiri tentang masalah ini.
Teman muda ini, jika Anda benar-benar pembantu yang diundang Xinlan, silakan tinggal sementara di klannya dan izinkan kami memainkan peran kami sebagai tuan rumah, ucap orang tua berpakaian hijau. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Soyan. Senyum dingin muncul di wajah Soyan. Tatapannya menatap pria tua berpakaian hijau itu saat dia berkata, "Saya tidak tertarik untuk membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Xinlan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Anda. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang," ucap Soyan. "Kalau begitu, izinkan aku yang lama untuk mencoba dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya," ucap orang tua berpakaian hijau. Ekspresi suram melintas di wajah Soyan ketika dia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. "Pergi cepat," ucap Xinlan. Kedua sesepuh yang telah memblokir jalan mundur Soyan tampaknya telah mendengar kata-katanya. Doki perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyum dingin hadir di wajah mereka. "Jika Anda benar-benar teman Xinlan, silakan tetap di klannya untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik," ucap orang tua berpakaian hijau. Tatapan Soyan beralih ke Xinlan mengabaikan orang tua itu. Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua tetua klannya yang menghalangi pintu juga diabaikan olehnya. Tindakan Soyan ini menyebabkan Xinlan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan Soyan tidak akan lagi peduli tentang janji yang dia berikan padanya. Perjuangan melintas di wajah Xinlan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi berbalik dan mengikuti di belakang Soyan. Penghinaan! Sebuah kemarahan segera melonjak ke wajah dua tetua klan Ye yang memblokir pintu keluar. Keduanya menyerang serempak, tangan mereka mengandung kekuatan yang melonjak saat akan meraih bahu Soyan. Ekspresi Soyan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang 3 Douzong. Dia menjentikan jarinya dan boneka setan kelas bumi muncul. Suara logam serta percikan api dipancarkan ketika kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua sesepuh berubah drastis. Namun sebelum mereka bisa mundur, boneka iblis dengan kejam menghantam dada masing-masing dari keduanya. Bahkan kecepatan yang begitu cepat membuat mereka tidak bisa bereaksi. Keduanya dipaksa terbang oleh serangan dan keluar dari aula. "Ini yang terakhir. Lain kali saya tidak akan menunjukkan belas kasihan," ucap Soyan. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam pada sosok manusia berwarna perak di samping Soyan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini boneka setan bumi tidak diragukan lagi telah sangat diperkuat setelah menyerap pil petir. "Ini boneka," ucap orang tua berpakaian hijau. Soyan melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanannya. "Bisakah saya membawa Xinlan bersama saya sekarang?" ucap Soyan. "Aku yang lama adalah Yezong, penatua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Soyan?" ucap Yezong. Soyan mengangguk. "Penatua pertama, saya akan kembali setelah kakak laki-laki Soyan menyelesaikan masalahnya," ucap Xinlan. Yezong hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka berdua pergi. Penatua keempat yang telah dikalahkan oleh Soyan dengan satu telapak tangan berdiri pada saat ini dan menatap Yezong. "Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Soyan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini," ucap Yezong. "Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat. Tapi kekuatan kecil itu jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi tetua menara pil. Apa layak menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya sedikit kita kenal?" ucap penatua keempat itu ragu-ragu. "Kami tidak punya pilihan. Selain itu cukup banyak faksi kuat yang mengincar klan Ye kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai," ucap Yezong menggelengkan kepalanya. "Sekarang, mari berharap pemuda bernama Soyan ini benar-benar mampu seperti yang digambarkan Xinlan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini telah memberinya kesan buruk tentang klan Ye kita.
Ini juga masalah yang membuatku pusing, ucap kembali Yezong. Soyan meraih lengan Xinlan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota sesaat kemudian dia berhenti di puncak gunung di luar kota. Kamu seharusnya mengetahui masalah tentang dokter peri kecil kan? Ucap Soyan. Saat itu dokter peri kecil Zian dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencari wilayah Pil. Begitu kami tiba di wilayah Pil, sebuah faksi tidak bermoral yang disebut Gerbang Yuxian menatap dokter peri kecil karena kecantikannya. Dalam kemarahannya dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun kepala Gerbang Yuxian juga seorang elit Daozong. Meskipun dia akhirnya sekarat di tangan dokter peri kecil, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan. Akhirnya dia terungkap oleh seseorang. Tubuh racun yang menyedihkan adalah representasi bencana di wilayah Pil. Karena telah ada sejumlah bencana yang telah dibuat sebagai akibat dari tubuh racun yang menyedihkan yang meletus. Saat ini faksi yang paling aktif menyerangnya adalah lembah Sungai Es. Namun niat mereka bukan untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah Sungai Es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan. Beberapa waktu sebelumnya, tempat persembunyian dokter peri kecil ditemukan oleh lembah Sungai Es. Setelah itu dia bertukar pukulan dengan ahli pihak lain dan menderita cedera serius. Kakak Soyan, Xinlan tidak berguna. Saya bahkan tidak bisa membantu apapun, ucap Xinlan dengan mata memerah. Ini bukan salahmu. Kau seharusnya tahu di mana dokter peri kecil saat ini kan, ucap Soyan. Ya, saya telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil kepada saya. Namun tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah Sungai Es. Saya bahkan tidak bisa masuk, ucap Xinlan. Di mana itu? Ucap Soyan. Aliran Dewa Jatuh, ucap Xinlan. Memang benar tempat itu, ucap Soyan. Meskipun dokter peri kecil telah melarikan diri dari pengepungan lembah Sungai Es, dia telah mengalami cedera serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Aliran Dewa Jatuh telah dikelilingi oleh lembah Sungai Es. Medan di sana mungkin rumit, tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Kakak Soyan, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Ucap Xinlan. Pergi ke aliran dewa yang jatuh, ucap Soyan. Kalau begitu aku akan memimpin jalan untukmu. Saya tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil begitu saya memasuki aliran dewa jatuh, ucap Xinlan. Di mana Zian? Apakah dia mengikuti di samping dokter peri kecil? Tanya Soyan. Zian? Dia telah menghilang tidak lama setelah kami tiba di wilayah Pil, ucap Xinlan. Hilang? Ucap terkejut Soyan. Dia juga tidak bisa digambarkan hilang. Dia meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin kembali ke rumah, ucap Xinlan. Kembali ke rumah? Tanya Soyan. Soyan dengan erat merajut alisnya. Identitas Zian selalu menjadi misteri. Namun Soyan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana yang disebut rumahnya itu. Seorang gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukannya, ucap Soyan. Dia sekali lagi meraih Xinlan bergegas ke langit utara. Aliran Dewa Jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Soyan, dia hanya menghabiskan sekitar 1 hari sebelum mencapai area yang ramai ini meskipun membawa Xinlan. Soyan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapannya menatap ke kejauhan. Ada dataran luas yang ditutupi dengan pecahan batu-batu hitam di depannya. Dataran dipenuhi dengan beberapa fragmen batu yang sangat besar. Batu-batu besar ini seperti gunung batu. Ada sejumlah sosok manusia di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran Dewa Jatuh. Jelas mereka berniat mencari jejak dokter peri kecil. Apakah ini aliran Dewa Jatuh? Ucap Soyan. Kakak Soyan, langit aliran Dewa Jatuh ditutupi dengan kabut racun. Oleh karena itu kita tidak bisa terbang. Kita hanya bisa lewat di bawah. Ini adalah satu-satunya jalan menuju aliran Dewa Jatuh. Namun ada ahli dari lembah Sungai Es yang menjaga di tempat itu.
Mereka terus-menerus mengamati aktivitas di dalam aliran Dewa Jatuh, ucap Xinlan. Kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Tanya Soyan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Merekalah yang bertukar pukulan dengan dokter peri kecil. Namun saya pikir ada ahli lain selain mereka berdua. Setidaknya ada 4 elit Douzong, ucap Xinlan. Soyan mengangguk dan berkata, bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran Dewa Jatuh? Ucap Soyan. Ya, ucap Xinlan mengangguk. Kalau begitu ayo masuk ke aliran Dewa Jatuh dan temukan dokter peri kecil dulu, ucap Soyan. Soyan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xinlan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Pintu masuk ke aliran dewa yang jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam yang menjulang tinggi yang sepertinya mencapai langit. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih yang hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas mereka seharusnya adalah orang-orang dari lembah sungai es. Setelah mereka semua berada di bawah, Soyan berkata, ayo pergi. Soyan mendarat di tanah dan melepaskan Xinlan. Setelah itu dia berjalan ke pintu masuk. Xinlan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan kaki disilangkan. Udara dingin terus memancar keluar dari tubuhnya. Pria tua berpakaian putih ini menutup matanya sejak awal. Namun ketika kelompok Soyan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Meskipun cukup banyak orang yang tertarik ke tempat ini karena masalah wanita racun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Bagaimanapun hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda bagi ahli seperti itu. Karena inilah yang menyebabkan orang itu sedikit terkejut saat melihat Soyan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak Douzong elit. Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Dia hanya menarik matanya setelah melihat sekilas. Soyan dan Xinlan berjalan ke aliran Dewa Jatuh tanpa halangan di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Tanya Soyan. Soyan melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tetapi itu mempengaruhi visibilitasnya. Selain itu, celah gunung hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan seorang merasa pusing. Ikuti aku, ucap Xinlan. Xinlan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan sebuah benda kecil berwarna hitam pekat melarikan diri darinya. Benda itu tampak agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Ini adalah tikus pencari racun, namun itu sudah mati untuk waktu yang lama. Setelah penyempurnaan khusus dari dokter peri kecil, itu mampu membawa kita padanya, ucap Xinlan. Xinlan melepaskan tikus hitam kecil itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang dan dengan cepat menuju area barat aliran Dewa Jatuh. Cepat, cepat, ayo kita ikuti, ucap Xinlan. Setelah itu Soyan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Mereka berdua secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran Dewa Jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Untungnya mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Soyan dan Xinlan tidak menderita kekuatan korosif sebagai dampaknya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Soyan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih tikus memeluk Xinlan dan melarikan diri ke belakang sebelum batu besar. Ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran gunung ini saat ini. Salah satu sosok putih tetap bergantung di udara. Mereka semua menghadap ke dinding aliran gunung tempat sebuah gua berdiri. Nona racun yang menyedihkan, dengan patuh kembali ke lembah sungai es dengan aku yang dulu. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda melakukannya, ucap ahli dari lembah sungai es.
Soyan mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba menyipit. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungu keabu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu adalah dokter peri kecil. Tinju Soyan langsung mengencang pada saat ini juga. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.